Selamat siang ibu-ibu semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas Sesorta pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara kelas kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siang hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang gizi lagi ya. Sudah hadir juga untuk pembicara kita pada siang hari ini, Mbak Nur Rahma. Saya panggilnya Mbak aja ya Mbak ya. Walaupun ini pesertanya masih sedikit, enggak apa-apa ya Mbak ya, kita mulai saja biar nanti yang ketinggalan bisa masuk dan nanti akan ada rekamannya. Nah, insya Allah pada siang hari ini kita akan belajar tentang strategi nutrisi dan pengoptimalan emosi pada lansia. Nah, ini sangat penting sekali pastinya, apalagi lansia yang kebanyakan tuh rewel ya, kalau tentang masalah makan gitu ya. Terus kemudian kemarin kita Kosorta itu ada di Klaten ini Mbak Rahma. Beliau itu nggak mau makan karena ini apa namanya tinggal sendirian. Jadi kalau mau makan itu harus ada keluarganya baru beliau makan. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi PR atau kita ke depannya nanti bagaimana kita bisa memberikan nutrisi kepada orang tua kita. Nah, karena sudah hadir pada siang hari ini Mbak Nur Rahma, kemarin kita udah berkenalan ya Mbak ya, Mbak Nur Rahma, beliau itu siapa gitu. Dan monggo untuk materinya bisa disampaikan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirin yang sudah berkenan hadir begitu ya di hari ini. Baik, apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah Mbak, Sudah, Nje? terlihat jelas. Nggih. Baik, di sini saya diberi challenge begitu ya untuk menyampaikan terkait dengan nutrisi dan kesehatan mental pada lansia ya. Di mana tadi yang disampaikan oleh Mbak Arum sangat benar, bahwasanya lansia itu kadang bukan rewel ya. Kalau menurut saya butuh perhatian lebih begitu. Karena kalau mau dibilang rewel, kita dulu kecil juga mungkin seperti itu gitu, tapi lupa gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu juga nggak mau makan kalau nggak disuapin ibu kayak gitu. Sebenarnya sekarang hanya berbalik gitu ya, ketika seorang lansia juga minta ditemani gitu oleh keluarganya. Baik, di sini nanti kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah bagaimana tubuh menginginkan makanan. Dan yang kedua, mengapa lansia tidak mau makan. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan mental pada lansia serta solusi pemberian makan. Nah, ini kebetulan sekali juga pada poin keempat itu saya kemarin coba cari jurnal begitu ya. Dan ternyata ada jurnal yang berhubungan begitu antara depresi, kemudian faktor makanan begitu, dan tingkat keparahan depresi gitu pada lansia. Dan ini jurnalnya memang termasuk baru tahun 2023 begitu. Baik, poin pertama, bagaimana sih tubuh menginginkan makanan? Nah, ini gambarnya bapak-bapak begitu ya, masak. Ya, di tubuh kita itu ternyata ada hormon begitu ya. Sebenarnya tidak hanya 2 hormon ini, ada banyak sekali hormon yang bisa menyebabkan kita bahagia, kemudian yang membuat kita lapar, yang memerintahkan kita kenyang begitu ya. Dan ini tentu saja tidak perlu kita kendalikan karena ini memang dari Allah, memang sistemnya sudah bekerja begitu. Jadi tanpa ibaratnya mata gitu ya, tanpa kita menyuruh dia untuk berkedip, dia sudah berkedip gitu. Kemudian detak jantung ketika harus berdetak, ya dia akan berdetak gitu ya, tanpa disuruh. Sama seperti hormon leptin dan grelin. Ini ketika dia lapar, maka hormon yang namanya grelin ini akan tinggi gitu. Akan diproduksi. Hormon grelin ini ada di usus, kemudian ada juga di pankreas, ada juga di otak hipotalamus. Nah, dia akan mengkode gitu ya, si grelin ini butuh makan nih gitu, lapar gitu ya. Lalu nanti akan menyuruh otak untuk makan begitu. Ketika sudah makan, nanti si leptin itu dia yang menyetop, sudah kenyang begitu. Sudah cukup gitu ya. Dia letaknya leptin ini ada di
adiposa, lemak, jaringan lemak gitu. Ketika sudah kenyang, maka leptin yang jumlahnya akan meningkat begitu, sehingga dia akan si menghentikan perintah untuk makannya gitu ya. Nah, ketika kita cari tahu apa sih yang bisa mengacaukan kedua hormon ini, apakah perasaan-perasaan begitu bisa mengacaukan gitu. Ternyata salah satu yang bisa mengacaukan adalah usia. Jadi kalau kita mungkin pernah atau sering dengar gitu, kenapa simbah-simbah nggak mau makan gitu ya. Karena memang secara hormonalnya juga sudah kemampuannya menurun. Jadi produksi leptin dan grelinnya juga sudah menurun, seperti itu. Lalu, mengapa lansia enggan makan? Nah, ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, munculnya penyakit penyerta. Nah, ini karena kondisi semakin tua, maka tubuh semakin rentan. Mungkin yang hampir mirip ya dengan yang dibahas sebelumnya, karena ada perubahan-perubahan, baik itu selnya, kemudian imunitasnya, sehingga ketika semakin tua, imunitasnya semakin menurun dan semakin banyak penyakit yang mudah masuk. Hal ini tentu saja bisa mempengaruhi pola makannya lansia ya, yang dulu misalnya boleh makan apa saja begitu. Ketika sekarang ada penyakit gula misalnya, maka makannya harus diatur jadwalnya, jumlahnya, jaraknya, jenisnya begitu. Kemudian misalnya dia dulu normal begitu, kemudian sakit jantung, maka asupan cairannya bisa dibatasi begitu ya. Dan makanan-makanan lainnya juga dibatasi, misalnya sakit ginjal, maka yang mengandung kalium akan dikurangi seperti itu, dan minumnya juga dikurangi. Nah, ini bisa menyebabkan lansia jadi males makan begitu. Apalagi kalau di tahap-tahap awal ya muncul penyakit, misalnya dia baru saja didiagnosis diabetes, maka umumnya lansia akan merasa takut, dia nggak mau makan apa-apa gitu. Karena takut nanti tambah parah gitu ya. Kemudian yang pasien ginjal misalnya, kan kalau ginjal itu kan stadiumnya kalau yang sudah parah, dia sampai sudah cuci darah begitu ya. Misalnya seminggu 2 kali, itu cairannya akan sangat dibatasi. Bahkan kenaikan berat badan itu maksimal hanya 4 kilo. Jangan bayangkan, kok cepet banget bisa naik 4 kilo gitu ya. Itu karena pada pasien ginjal itu memang fungsi ginjalnya kan sudah rusak. Jadi cairannya itu tidak bisa keluar gitu, ditampung dalam tubuh. Bayangkan kalau 4 kilo itu berarti dia minumnya mungkin sekitar 4 gelas kayak gitu atau 8 gelas begitu dalam jangka waktu cuci darah pertama dan kedua. Biasanya jedanya 4 hari seperti itu. Lalu yang kedua adanya depresi. Nah, ini kalau berdasarkan penelitian ternyata sebanyak 47% usia lanjut usia lanjut ya. Usia lanjut menyatakan bahwa pengaruh rasa sedih, khawatir dan kesepian membuat mereka malas makan. Dan ternyata perempuan lebih rentan begitu. Sama yang tadi mungkin diceritakan Mbak Arum ya, kalau perempuan ini jika memiliki depresi begitu, maka bisa menyebabkan dia malas makan begitu. Karena adanya tadi rasa sedih, khawatir dan kesepian gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah mendengar di masa-masa lansia itu ada yang namanya fenomena sangkar kosong begitu. Di mana ketika dulu awal berkeluarga bersama dengan pasangan begitu ya, kemudian mempunyai anak, tumbuh bersama dengan anak-anak, saling bergantung begitu, kemudian ketika sudah besar anak-anak sudah berkeluarga sendiri, sehingga dia seperti sangkar kosong, merasa kesepian. Nah, kesepian ini kalau tidak dideteksi dengan baik bisa berlarut hingga depresi. Nah, nanti di akhir, bukan di akhir ya, di tengah-tengah akan ada juga sebenarnya seperti apa sih cara mendeteksi dia depresi atau tidak begitu. Ada kuesionernya begitu ya kalau kita ngomong. Gitu screening. Dan itu bisa dilakukan oleh keluarga sendiri. Baik. Berikutnya, mengapa lansia enggan makan? Yang ketiga adalah adanya gangguan pada gigi. Nah, ini sebanyak 30,6% usia lanjut yang mempunyai gangguan gigi berpengaruh terhadap kebiasaan makan. Begitu ya. Selain itu, terdapat pula hasil penelitian yang menyatakan bahwa masalah gigi terkait dengan penurunan asupan makan harian, sekitar 5% dari total energi. Gitu. Jadi memang dibandingkan lansia yang punya masalah gigi dengan yang tidak ada masalah gigi akan sangat berpengaruh begitu ya. Kalau dia misalnya giginya ompong atau ada yang ngilu gitu ya. Kalau lansia itu seringnya masalahnya adalah giginya misalnya
goyah tapi nggak dicabut gitu, atau ada yang berlubang, atau giginya habis tapi tidak diganti begitu. Padahal kalau yang saya amati begitu ya, lansia itu pemberian makannya kan sebenarnya disesuaikan dengan teksturnya ya, Mbak dan Mas dan Bapak dan Ibu di sini. Jadi misalnya dia memang daya terimanya sudah harusnya cair atau harusnya lunak atau harusnya lembek, itu kan harusnya makanannya dibentuk kayak seperti itu. Tapi kadang-kadang lansia nggak mau. Lansia maunya yang bentuk aslinya. Jadi kayak kalau ayam ya bentuknya harus ayam gitu. Dia nggak mau kalau digiling. Kadang-kadang seperti itu. Karena uh, lansia itu tidak mau dianggap lemah begitu. Kadang-kadang aku masih bisa kok gitu. Dan memang kalau untuk lansia seperti itu ya, tidak boleh dihalangi untuk beraktivitas. Begitu. Jadi kalau memang lansia punya simbah gitu di rumah atau punya orang tua yang kadang-kadang kita saking sayangnya gitu ya, tidak membolehkan melakukan ABC. Tapi selagi lansia itu mampu, maka persilahkan. Yang penting tetap diawasi. Gitu. Sama juga kalau makan ya, kalau misalnya emang nggak mau yang bentuknya dilunakkan, maka berikan saja utuhnya begitu. Misalnya maunya ikan begitu, ya sudah diberikan ikan, tapi durinya kita pastikan sudah bersih gitu ya, supaya tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan begitu. Karena kalau ikan cenderung lebih lunak ya, teman-teman. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, ini dukungan sosial. Nah, ini berhubungan dengan kesendirian yang mempunyai efek negatif pada semangat kerja, kesejahteraan, dan selera makan. Nah, tadi yang disampaikan juga, dukungan sosial itu apa? Dukungan sosial itu kita ada yang mendukung gitu ya. Artinya hidupnya tidak sendirian. Itulah kenapa lansia ketika makan bersama-sama dan sendirian itu memang akan berbeda. Lansia yang makannya bareng-bareng, misalnya ditemani oleh keluarga, atau dia bersama dengan komunitasnya, itu makannya akan lebih banyak karena dia lebih semangat. Begitu. Jadi bisa menggugah selera makan, lihat temennya sambil bercerita gitu ya. Daripada sendirian, kesepian gitu, merasa sudah kenyang terus gitu. Yang berikutnya adalah adanya efek samping obat. Nah, ini juga ada beberapa obat yang memang memberikan efek samping tidak menyenangkan begitu ya. Misalnya ada mual, muntah, pusing, diare, kemudian perubahan nafsu makan, mual gitu tadi ya, sembelit, bahkan ada yang sampai menurunkan berat badan begitu. Nah, untuk obat-obat yang seperti ini memang harus konsultasikan dengan dokter ya, dan bisa diatur strateginya. Misal obatnya menyebabkan mual, berarti dia makannya jangan didekatkan dengan makan utama begitu. Dan kadang obat-obat yang memberikan efek mual ini perlu diberi alas dulu gitu ya. Boleh makan tapi jangan banyak-banyak dulu, kemudian baru obatnya. Gitu, nanti dijeda baru makan besar begitu. Oke, yang berikutnya cita rasa makanan. Nah, ini ya kalau makanan dia rasanya kurang enak gitu ya, atau tidak menarik, aromanya tidak sedap. Nah, ini juga ternyata berpengaruh juga sama cita rasa, sama selera makannya lansia. Sebenarnya nggak usah ngomongin lansia ya, Mbak Arum ya. Kita juga ya kalau misalnya dikasih makanan yang tidak menarik, aromanya nggak sedap gitu ya, rasanya wis ra karo-karoan. Nah, ini tentu saja kita juga tidak bernafsu ya untuk makannya ya, apalagi lansia begitu. Nah, kalau untuk lansia sendiri, di sini ditambah ya dengan kondisi khusus di mana ada penurunan fungsi tubuh yang kemarin sudah saya sharekan juga. Misalnya penurunan pengecapan, penurunan pembau begitu. Sehingga sebenarnya makanan itu sudah enak gitu ya, teman-teman. Tapi kok di lansia jatuhnya kurang asin. Nah, untuk yang kondisi-kondisi seperti itu, maka teman-teman bisa memberikan bumbu rempah-rempah yang semakin banyak begitu, semakin banyak maka semakin baik. Atau gunakanlah MSG alami gitu ya. MSG alami ada di mana saja? Ada di sumber protein hewani, misalnya di daging, baik daging ayam maupun ikan maupun daging sapi begitu ya. Kemudian selain di situ ada juga di jamur. Itu juga ada MSG alaminya. Selain itu ada juga di tomat, ada juga di seledri, ada juga di loncang. Nah, ini adalah sumber-sumber makanan yang mengandung monosodium glutamat secara alami. Kalau misalnya tidak memungkinkan, maka kalau dari kami tidak tidak mengapa begitu ya. Lansia diberi makanan yang ada MSG-nya. Kok tak jadi bodoh gitu. Sebenarnya tidak ya, itu
kurang berdasar begitu sumbernya. Apakah umami bisa menyebabkan bodoh itu dan mual itu dulu ternyata sumber penelitiannya kurang valid begitu. Dia hanya mengeksperimenkan pada dirinya sendiri, di mana kondisi tiap orang tentu sangat akan berbeda ya. Dan diberikannya kadar MSG-nya memang yang sangat berlebihan sekali begitu. Sedangkan kalau kita bandingkan antara garam dan juga MSG, ternyata kadar natriumnya itu lebih rendah yang MSG. MSG itu kadar natriumnya hanya sepertiga dari garam. Artinya jika ada lansia yang memiliki hipertensi, maka diizinkan daripada tidak ada rasanya gitu ya. Kalau nggak ada rasanya, jelas nggak mau makan toh. Nah itu silahkan diberikan makanan dengan bumbu MSG boleh. Jika bisa alami lebih bagus gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan boleh menggunakan yang sintetis. Begitu. Lalu pembahasan yang ketiga, ini saya kayaknya agak singkat ini, nanti banyak diskusinya aja nggak apa ya, tentang kesehatan mental. Nah, ini sebenarnya tidak hanya untuk lansia ya. Kesehatan mental ini kita di antara kondisi hidup yang dimana hidup ini selalu ada ujian. Ujian itu apa sih? Ujian itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya, saat ini sehat begitu ya. Ternyata 5 tahun mendatang, naudzubillah ada kanker gitu di tubuh kita. Nah, itu kita mendapatkan sesuatu, tapi tidak yang kita inginkan gitu. Atau saat ini saya senang begitu karena pinter gitu ya. Ternyata 10 tahun berikutnya dihilangkan kepintarannya. Nah, udah mendalik ya, bukan berharap, tapi ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, itulah yang disebut ujian, ketika kita mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu yang tidak kita inginkan atau tidak diharapkan. Nah, selama hidup, kita nggak mungkin tidak menerima ujian ya, selama hidup. Selama masih ada nyawa, maka ujian itu pasti akan datang. Entah itu dalam bentuk kesenangan maupun bentuk kesedihan, begitu. Kalau kita lihat anak kecil ada ya ujiannya itu ya. Kalau kita dulu waktu masih SD, dapat ujian untuk naik kelas. Kemudian mau masuk perguruan tinggi, ujian dulu gitu. Jadi sebenarnya kita yang perlu memaknai apa makna dari ujian itu gitu. Yang paling menyenangkan adalah jika kita bisa memaknai ujian sebagai salah satu bentuk sayangnya Allah agar kita bisa semakin naik kelas. Ya, sama dulu waktu masih kecil, biar mau naik kelas harus ujian dulu ya. Sama, ini juga akan naik levelnya gitu. Insya Allah level yang lebih dekat dengan Allah. Hanya ketika ada ujian, responnya ini berbeda-beda. Ada tipe-tipe orang yang malah menanggapi dengan stres begitu. Cemas atau bahkan depresi. Ya, kalau stres itu lebih ke bingung harus ngapain. Penuh rasanya pikirannya gitu. Kalau cemas dia panik gitu ya. Nah, memang ada karakter-karakter orang yang seperti ini. Kenapa bisa terbentuk karakter seperti ini? Ini bisa dari pengalaman masa lalunya. Apakah dia punya hal yang tidak menyenangkan dari sesuatu yang dihadapi gitu ya. Misalnya dia ada trauma begitu di masa lalunya. Sehingga ketika menghadapi hal yang sama itu udah panik begitu. Padahal belum datang masalahnya tapi sudah panik. Ya. Karena sudah membayangkan yang tidak-tidak di masa lalu. Nah, itu harus segera dirilis begitu kalau istilahnya ya. Gimana cara ngerilisnya? Nah, itu bisa disapa. Sesekali ngobrol di depan kaca, menyapa, direnungkan gitu ya, menyapa kita di usia sekian, aku menerimamu dan aku memaafkanmu. Nah, itu jadi penerimaan dirinya yang lebih ditingkatkan. Walaupun mungkin berat gitu ya, tapi kondisi-kondisi kesehatan mental ini yang bisa melakukan adalah lansianya sendiri atau yang bersangkutan. Dari luar itu hanya bisa memberikan lingkungan yang baik begitu. Cuman keputusannya ada di lansianya sendiri atau di diri kita sendiri. Nah, untuk mendeteksi adanya depresi, jadi kalau stres, cemas gitu ya, kalau dibiarkan itu yang paling khawatir adalah depresi. Untuk mendeteksinya, ini ada 2 kuesioner yang akan saya jelaskan di sini, Patient Health Questionnaire. 2, yang 2 sama yang 9. Ini kebetulan saya sebenarnya sedang ikut survei nasional
Survei Kesehatan Indonesia, dan salah satunya ada tentang kuesioner ini. Jadi cukup familiar gitu ya. Nah, yang pertama ada PSQ-2. PSQ-2 ini hanya ada 2 pertanyaan untuk mendeteksi apakah dia depresi atau tidak. Yang pertama adalah menanyakan dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering Anda atau Bapak atau Ibu kurang berminat atau tidak bergairah dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau merasa tidak pernah, maka poinnya 0. Kalau dalam 2 minggu, dia beberapa hari merasa, ya saya kurang berminat, berapa lama? Cuma beberapa hari sih, berarti poinnya 1. Tapi kalau lebih dari separuh waktu yang dimaksud, artinya dalam 1 minggu, lebih dari 1 hari ya. Jadi kalau 8 hari dia merasa tidak berminat terhadap hal-hal yang biasanya dia lakukan, maka skornya 2. Tapi kalau hampir 2 minggu, dia merasa kurang berminat terhadap hal-hal yang dia lakukan, maka poinnya 3. Pertanyaan yang kedua adalah, dalam 2 minggu terakhir, apakah merasa sedih atau cemas gitu ya, atau khawatir? Nah, kalau yang bersangkutan menjawab tidak pernah, maka poinnya 0. Kalau dalam 2 minggu, dia merasa murung, sedih, cemas, khawatir, itu hanya beberapa hari, maka poinnya 1. Tapi kalau 8 hari, lebih dari separuh ya, maka poinnya 2. Dan kalau hampir 2 minggu, hampir selama 2 minggu itu dia merasa seperti itu, merasa murung, sedih, maka poinnya 3. Nah, di sini ya ini saya sudah baca sih untuk penelitian tentang kuesioner ini cukup akurat, tapi kalau nanti ternyata skornya lebih dari 3, maka disarankan melanjutkan ke screening lanjutan. Screening lanjutan ini adalah PSQ-9. Misalnya, kalau Bapak Ibu ingin langsung menggunakan PSQ-9 juga nggak apa-apa gitu ya. Ini hanya, kalau PSQ-2 itu kan soalnya cuma 2 ya, jadi lebih cepat gitu. Kalau kondisi-kondisi yang waktunya singkat, maka digunakan yang PSQ-2 saja cukup begitu. Kecuali nanti dia ada indikasi depresi ya, maka dilanjutkan menggunakan PSQ-9. Nah, untuk PSQ-9 pertanyaannya yang pertama adalah dalam 2 minggu terakhir, yang pertama apakah kurang berminat atau bergairah dia untuk melakukan apapun. Kurang berminat terhadap hal-hal yang biasanya dilakukan. Misalnya, biasanya saya suka nanam-nanam, tapi 2 minggu terakhir ini kok aku nggak berminat ya nanam-nanam, males banget deh. Nah, ini mungkin ada salah satu poin depresi. Tapi kan disebut depresi kalau skornya nanti lebih dari 10 ya. Kalau hanya 1 sih ya sedikit begitu, ada levelnya sebenarnya. Kemudian yang kedua, dia merasa murung. Dalam 2 minggu terakhir, apakah merasa murung atau sedih atau putus asa? Kalau dia merasakan hal itu, salah satu ya, tidak tiga-tiganya ya, merasa murung, sepanjang 2 minggu merasa murung, nah itu berarti poinnya 3. Yang ketiga, apakah dalam 2 minggu terakhir ada gangguan tidur, seperti sulit tidur atau sering terbangun di malam hari? Dan ini tidak disengaja ya, kalau misalnya niatnya mau tahajud itu kan beda cerita. Kalau dia ada gangguan, dia merasa ada perasaan sulit tidur, maka skornya tergantung ya, kalau hampir setiap hari seperti itu maka skornya 3. Kalau hanya beberapa hari maka skornya 1. Kemudian pertanyaan keempat, dalam 2 minggu terakhir, apakah merasa lelah atau kurang bertenaga? Ini sama, cara menjawabnya seperti itu. Kemudian yang kelima, dalam 2 minggu terakhir apakah kurang nafsu makan atau terlalu banyak makan? Jadi ini apakah pola makannya berubah tanpa disengaja, baik itu terlalu banyak, maksudnya makannya jadi banyak banget, atau malah jadi nggak nafsu makan, gitu ya. Lalu yang keenam, dalam 2 minggu terakhir apakah Anda merasa kurang percaya diri atau merasa tidak berharga gitu, biasanya seperti itu. Kalau ada perasaan, ya aku agak nggak percaya diri nih 2 minggu ini. Nah, itu silahkan dicentang gitu ya. Lalu yang ketujuh, dalam 2 minggu terakhir apakah sulit berkonsentrasi? Misalnya berkonsentrasi disuruh mikir gitu ya. Konsentrasi dalam waktu 10 menit biasanya. Kalau dia merasa sulit berkonsentrasi berarti bisa saja ada indikasi ke depresi begitu. Atau selain konsentrasi juga mengambil keputusan ya. Jadi pertanyaannya biasanya apakah dalam 2 minggu terakhir ini sulit berkonsentrasi atau
mengambil keputusan begitu. Lalu yang kedelapan, apakah merasa bergerak atau berbicara lebih lambat dari biasanya? Di biasanya sat-sat kok iki anu banget, aras-arasen gitu hidupnya. Nah, ini berarti bisa aja masuk ada indikator depresi. Yang kesembilan, apakah dalam 2 minggu terakhir ini ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri atau bahkan ingin bunuh diri? Itu ya kalau yang ekstrim seperti itu. Nah, kalau dia emang pernah ada perasaan ingin bunuh diri, maka di poin 1. Tapi kalau dia sampai mencoba bunuh diri, maka langsung di skor 3 gitu. Walaupun hanya sekali mencoba bunuh dirinya. Nah, ketika kita menanyai gitu ya, bertanya kepada lansia, melakukan deteksi depresi ini, kok skornya lebih dari 10. Nah, ini berarti lansia ada kemungkinan dalam kondisi depresi. Terus gimana? Sebaiknya kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Caranya bagaimana? Bisa melakukan konseling gitu ya dengan psikolog. Nah, itu di psikolog tuh banyak sekali sekarang ya Bapak dan Ibu. Di puskesmas juga ada psikolog yang bagus-bagus sekarang. Jadi diajak aja ke puskesmas sambil jalan-jalan, sambil ngobrol. Gitu ya. Cuman kadang lansia emang nggak mau kalau menemui untuk berkonsultasi gitu ya. Kadang kayak, "Oh, to ming koyo ngono." Nah, kalau misalnya lansia ternyata nggak mau diajak ke pakar, ya kita yang melakukan pendekatan, diajak sharing gitu ya. "Mbak, apa yang dirasakan?" Gitu. Kemudian kalau sama orang tua kita tidak boleh menasehati. Biasanya kalau orang tua dinasehati nggak mau. Jadi gimana dong? Bisa kita ajak, misalnya ngaji bareng gitu, atau mendengarkan kajian yang tema-temanya sesuai dengan kondisi beliau. Jadi memberitahu tanpa menggurui. Begitu teman-teman. Lalu untuk solusi pemberian makannya seperti apa? Nah, ini ternyata ada nanti yang saya ceritakan ya, ada jurnal tentang faktor makanan, kemudian risiko depresi ya pada lansia. Nah, ini ada dia secara naratif, memang naratif review artinya mengumpulkan beberapa jurnal yang kemudian dikaji. Ternyata kandungan makanan ya, makanan yang mengandung protein dalam penelitian tersebut ada beberapa penelitian, protein dalam bentuk susu lebih bisa mengurangi resiko gejala depresi pada lansia. Pemberian proteinnya sendiri berapa sih? Nah, ini 1 gram per kilogram berat badan, atau bisa juga pada kondisi khusus yang tidak ada pemberat gitu ya, maksudnya kondisi umum. Maaf, pada kondisi umum lansia bisa diberikan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, ini kalau misalnya 1,2 ya, kita beratnya lansia berapa sih? Misalnya 40. Berarti 4 4,8 gram ya. 48 gram ya, sorry. Berarti 48 gram. Nah, cuman 48 gram itu bukan berarti telur sebanyak 48 gram ya, karena telur itu proteinnya juga bukan satu butir telur itu kan biasanya 55 gram. Itu bukan berarti semua protein. Kandungannya di dalam telur itu proteinnya hanya berapa, ada yang 5 gitu ya. Kalau saya kayak keliru, satu porsinya 5 sampai 7 gram begitu. Jadi ngitungnya nanti ada panduannya sendiri. Mungkin saya belum tampilkan tapi di sini kalau misalnya Bapak Ibu tertarik nanti bisa saya bagikan gitu ya terkait dengan mengetahui kandungan dari makanan itu sendiri. Lalu yang kedua di penelitian tersebut tentang karbohidrat. Ternyata makanan dan minuman manis ada potensi meningkatkan depresi, terutama pada wanita ya. Ternyata untuk wanita lansia, jadi nenek kita ya, nenek ya, asupan sayur yang tinggi bisa menurunkan tingkat keparahan gejala depresi. Nah, ini memang dari saran dari penelitian-penelitian yang ada itu, untuk karbohidrat, walaupun pada kondisi lansia, jangan diberikan makanan-makanan yang praktis, yang instan gitu. Sebaiknya tetap diberikan makanan yang sehat, makanan yang bentuknya memang real makanan gitu ya. Misalnya sayur, kemudian ada kacang-kacangan, ada proteinnya misalnya ayam, atau daging, atau ikan, gitu ya. Jadi biasanya kalau di lansia itu kan kayaknya yang praktis. Nah, tapi ternyata berdasarkan penelitian lebih bagus diberikan misalnya sayur-sayuran, kemudian makanan manis dan minuman manis dikurangi, gitu, karena bisa meningkatkan potensi depresi. Lalu berikutnya tentang lemak.
Nah, ini ternyata lemak EPA. EPA itu baik untuk pasien yang depresi. Jadi kalau misalnya ada pasien atau nenek kita gitu ya sedang mengalami depresi, maka bisa diberikan sumber lemaknya atau sumber proteinnya dari ikan. Gitu ya, karena di ikan ini ada lemak EPA ini. Kemudian untuk vitamin B. Nah, ini ternyata untuk vitamin B ini suplementasi tidak memberikan dampak. Namun, kondisi depresi yang lebih parah ditunjukkan pada pasien yang defisiensi vitamin B. Artinya, kalau diberikan vitamin B dalam jumlah yang berlebihan, kalau untuk depresi itu tidak memberikan pengaruh apapun gitu nih Bapak dan Ibu. Tapi ketika pasien depresi itu dilihat kadar vitamin B-nya, ternyata yang depresinya agak parah itu dia yang defisiensi vitamin B. Gitu. Nah, ini sudah saya cantumkan berapa kebutuhannya, baik untuk pria lansia maupun wanita lansia. Wah, ini rodok mumet ya, Nek, kayak gini gitu ya. Mungkin membayangkannya seperti yang paling praktis adalah silakan Bapak Ibu makan makanan yang lengkap. Makan makanan yang sehat seperti tadi ini ya, ada di gambar vitamin B, sumber-sumber vitamin. Insya Allah kalau makannya dalam sehari, misalnya 2 kali, 3 kali, begitu sudah terpenuhi kebutuhan vitamin B kompleksnya. Lalu berikutnya adalah vitamin D. Nah, ini ternyata pada kebutuhan vitamin D sama dengan vitamin B. Ketika dia diberikan suplemen, itu tidak memberikan pengaruh dengan gejala depresi. Tapi kalau pasien-pasien yang depresi dicek kadar vitamin D-nya, ternyata dia vitamin D-nya defisiensi gitu. Artinya kalau diberikan berlebihan tidak berpengaruh, tapi kalau vitamin D-nya defisiensi itu bisa memberikan potensi lansia menjadi kondisi depresi gitu ya. Lalu vitamin C. Nah, ini vitamin C ternyata kekurangan vitamin C berhubungan dengan gejala yang lebih parah pada kondisi depresi. Nah, tapi yang paling mengejutkan menurut saya ya, suplemen tidak memberikan dampak. Tapi vitamin C dalam bentuk makanan itu yang memberikan dampak. Kita tahu sumber-sumber vitamin C makanan itu ada di jeruk gitu yang paling sering disebut ya, cabai itu juga sumber vitamin C, kemudian jambu itu juga sumber vitamin C. Jadi bisa selain jeruk masih ada makanan-makanan lain yang juga mengandung sumber vitamin C. Lalu yang terakhir tentang mineral, nah ini juga magnesium, selenium, dan zat besi juga ada di kaitannya dengan depresi. Tapi memang hubungannya itu masih dalam pengembangan, ya apakah sebegitu berdampaknya atau tidak. Nah, mineral-mineral ini memang berhubungan dengan saraf ya teman-teman. Jadi kalau kondisinya bukan kondisi kadarnya terlalu sedikit itu bisa tidak stabil sarafnya, tapi kalau terlalu banyak juga tidak baik begitu. Ya, makanan yang sumber mineralnya magnesium, selenium, zat besi ini ada di gambarnya. Misalnya buah pisang, coklat, alpukat, kacang-kacangan gitu ya. Sedangkan untuk sumber selenium ada di hati, kemudian kacang-kacangan juga, kemudian protein-protein. Jadi kalau melihat sekilas dari sumber-sumber makanan ini sebenarnya sumbernya hampir mirip ya teman-teman ya. Dan ini membuat kita lebih praktis ketika mengkonsumsi makanan. Oh, berarti kalau menyediakan makan untuk lansia, disediakan ada kacangnya, kemudian ada yang ikan, gantian gitu ya, besoknya telur, besok lagi daging, gitu untuk sumber-sumber protein hewaninya. Nah, batinnya juga bisa, kacang-kacangan itu kan bisa ya dikompensasikannya dengan tahu, tempe, gitu, atau kacang hijau, atau yang sekarang lagi rame juga panen-panen, edamame, itu juga bisa. Atau kacang merah, nah, itu juga bisa. Itu jadi kalau asal lansia diberikan makan lengkap, insya Allah kebutuhannya akan tercukupi. Nah, selain tadi ada hormon grelin, ya, ternyata ada juga 3 hormon yang dia membuat bahagia. Ini ada hormon serotonin, kemudian ada dopamin, dan ada norepinefrin. Nah, ini fungsinya yang serotonin adalah untuk memori, kemudian emosi tubuh, emosi suhu tubuh, kemudian tidur ya. Jadi ketika banyak hormon serotoninnya tubuh akan lebih rileks gitu. Sedangkan dopamin ini tubuh akan lebih termotivasi, bahagia, ya, senang, ada hubungan
senang pada hubungan begitu ya, dan ada perasaan cinta begitu. Sedangkan yang NE ini, norepinefrin, dia akan lebih fungsinya untuk terjaga, waspada begitu. Nah, di sini kalau untuk yang bahagianya berarti di dopaminnya ya. Cara meningkatkannya seperti apa? Sama, ternyata asupan tinggi protein itu diutamakan untuk lansia. Ya, dan ini diutamakan sumber proteinnya itu dari makanan real food ya. Kemudian usahakan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Jadi nggak semua makanan harus digoreng. Bisa juga makanannya dikukus. Tapi kok dikukus tuh nggak ada rasanya, Mbak. Ya wes, berarti dia bisa dipepes. Pepes kan sebenarnya juga dikukus ya, teman-teman ya. Atau dibakar, tapi jangan langsung api gitu ya. Dibakar tapi menggunakan alaspen. Soalnya kalau dibakar di api langsung itu karsinogen juga, tidak baik untuk tubuh. Begitu. Kemudian perbanyak aktivitas fisik. Sesekali olahraga, senam gitu ya. Ini ternyata bisa meningkatkan hormon dopamin. Maka tidak kaget ya kalau teman-teman yang aktif olahraga, sering jogging misalnya, atau punya hobi misalnya bulu tangkis atau voli atau tenis, kok lebih cepet seneng ya, gampang seneng. Nah, ternyata emang aktivitas fisik ini bisa meningkatkan hormon dopamin. Lalu tidur cukup. Nah, tidur cukup ini juga memberikan dopamin yang cukup ya, maksudnya meningkatkan si hormon dopaminnya kalau kita tidurnya cukup. Tidur cukup itu berapa? Itu 4-8 jam. Jadi jangan terlalu berlebihan dan jangan juga kurang. Karena kalau kurang tidur itu nanti selnya tidak istirahat, regenerasinya nggak ada waktu gitu untuk regenerasi, jadi cepat meninggal gitu ya si sel-sel tubuh, jadi kasihan lah. Lalu relax. Nah, ini relaxnya bisa dengan cara macam-macam ya, tergantung dari Bapak dan Ibu semua. Ada yang mungkin relaxnya dia adalah nonton film, ada yang dengerin ngaji misalnya, ada yang dia merenung, ada yang mendengarkan musik. Nah, silahkan disesuaikan dengan tubuhnya masing-masing. Relax, sesekali relax lah, jangan kerja terus begitu ya. Ya, jangan 7/7 lah. Disempatkan waktu untuk relax supaya kita selalu bahagia. Lalu berjemur matahari. Nah, ini ternyata berjemur matahari juga bisa meningkatkan si dopamin ya. Maka kadang kalau di negara-negara yang 4 iklim itu, ketika musimnya musim salju, itu ternyata mereka tidak lebih bahagia, teman-teman. Nah, kita bersyukur ya ada di 2 musim yang selalu ditemani matahari, walaupun akhir-akhir ini mataharinya terlalu kuat gitu ya. Panas banget. Nah, nggak apa-apa, diambil positifnya. Yang penting tetap pakai sunblock. Oke, kemudian ada juga dari makanan yang dia bisa meningkatkan semangat begitu ya, meningkatkan, memperlancar aliran darah. Itu apa sih? Makanan yang mengandung kapsaisin. Apa itu? Cabai. Nah, makanya kalau misalnya kita sedang nggak mood gitu, silahkan makan yang pedes-pedes gitu ya, teman-teman. Supaya bisa moodnya bisa langsung naik karena adanya si kandungan kapsaisin ini yang bisa meningkatkan dopamin dan juga memperlancar syaraf. Nah, tipsnya untuk lansia seperti apa? Makannya, ini tip makan untuk lansia ya. Mungkin kalau porsinya belum saya tampilkan, tapi porsinya sama kayak isi piringku, yang mungkin teman-teman sudah sering dengar di mana tuh, Kemenkes ya, sering mempromosikan ya. Di isi piringku setengahnya adalah sayur dan buah, kemudian setengahnya adalah karbohidrat dan protein. Nah, untuk kondisi lansia boleh diperbanyak sayurnya, sayur dan kacang-kacangan. Lalu diperhatikan teksturnya sesuai dengan daya terima. Cuman tadi yang sudah saya sampaikan ya, kadang-kadang lansia walaupun sudah nggak punya gigi, tapi pengennya tetap yang real food gitu, nggak mau kalau yang di blender gitu. Nah, sehingga kita yang harus memberikan solusi lain. Solusinya apa? Solusinya protein misalnya. Yang sering alat itu kan protein ya. Proteinnya dimasaklah, diungkep ya. Kalau kita misalnya ayam diungkepnya lebih lama. Tapi kalau lebih lama gimana, Mbak? Proteinnya hilang nggak? Kalau protein insya Allah nggak hilang. Cuman memang vitamin-vitamin dan mineralnya mungkin ada beberapa yang tidak tahan panas ya, teman-teman ya. Cuman kalau dibandingkan antara dia tidak si lansia ini
orang tua kita atau nenek kita begitu ya. Dibanding tidak makan, maka lebih baik diberikan makanan yang mungkin vitamin mineralnya agak turun, nanti kita bisa ganti kompensasi dengan makanan yang lain, misalnya dengan sayur, buah gitu. Tapi protein ini harus tetap masuk, karena tadi ya saking pentingnya protein, bisa berpengaruh juga di depresi, gitu. Karena depresi itu kan inflamasi ya teman-teman, ada inflamasi dalam tubuh. Nah, protein itu kan menurunkan inflamasinya. Lalu disajikan dalam bentuk finger food. Nah, ini sama kayak anak-anak ya. Anak-anak usia 13 bulan itu biasanya juga atau 8 bulan itu disajikan makanan dalam bentuk finger food. Jadi bisa dipegang. Ketika makanan itu mudah dipegang, lansia lebih gampang itu untuk memasukkan ke mulutnya. Lalu makan bersama dan lakukanlah bersama. Nah, ini sama tadi yang disampaikan Mbak Arum ya. Kok lansianya kalau makan sendirian nggak mau, tapi kalau bareng-bareng mau. Dan memang seperti itu karakter lansia. Eh, Tadi ya fenomena sangkar kosong juga ya. Jadi nggak seneng kalau sendirian. Pengennya tuh ada orang lain di sampingnya. Kemudian dukungan sosial memang sebegitu ngefeknya sih teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita masih tinggal bersama orang tua, sekali aja orang tua makan bareng sama kita gitu ya. Mau makan di dalam rumah atau di luar rumah nggak masalah, dimanapun yang penting lansianya happy. Gitu. Lalu kalau berantakan tidak apa-apa. Hmm. Ini kadang kalau kita ngomong lansia ya, kadang makannya kok jadi mejanya berantakan. Nah, itu nggak usah dimarahin ya teman-teman ya. Memang lansia memang seperti itu gitu. Kadang bukan disengaja, tapi memang kondisi tubuhnya yang sudah lebih rentan ya teman-teman ya. Jadi ketika memegang sendok, mungkin sudah tidak stabil, tapi ada goyang-goyangnya. Kemudian pengen makan, terlalu banyak yang diambil. Ternyata sampai mulutnya tumpah gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah dimarahin. Tinggal dibersihkan saja. Lalu yang berikutnya adalah buat nyaman. Kemudian mejanya sederhana saja. Jadi nggak usah aneh-aneh ya. Nggak usah yang kayak kalau kita lagi dinner itu kan ada garpu diurutin, mulai dari sop. Kemudian nanti ada garpu yang kecil untuk dessert, nanti garpu yang gede. Nggak usah seperti itu. Yang penting nyaman. Kalau untuk lansia yang penting sederhana saja. Dan alat makannya jelas. Artinya dia warnanya yang norak gitu teman-teman. Ternyata kalau untuk lansia. Supaya lansianya tahu, oh iki sendok, oh ini piring. Sehingga dia lebih mudah gitu ya untuk makan. Untuk makan makanan yang disajikan di depan. Kemudian suhu makanan sesuai. Nah, lansia ini bukan hanya lansia, sebenarnya kita juga ya. Lebih senang makanan itu disajikan dengan suhu yang sesuai. Kalau dia sop ya dihidangkanlah dalam keadaannya hangat gitu. Jangan sop yang adem. Sopos yang arep mangan kalau sopnya dingin ya. Pastikan kita aja juga kadang udah nggak mood ya. Maka disajikanlah sesuai dengan suhunya. Kalau dia mau makanannya hangat, maka sajikanlah dalam keadaan hangat. Kalau dia harusnya dingin, maka sajikanlah dalam kondisi dingin. Lalu jenis makanannya tidak usah banyak-banyak. Cukup 1 atau 2 jenis saja. Karena kalau terlalu banyak jenisnya, nanti lansia malah bingung memilih makan yang mana. Jadi tidak masalah, langsung disiapkan saja 2 jenis. Atau 1 jenis aja. Tapi yang lengkap ya. Apa contohnya makanan yang lengkap? Misalnya capcay. Capcay itu kan biasanya ada sayurnya. Kemudian tambahin aja tuh tahu. Kemudian ditambahin juga ayam misalnya. Ayam ya seringnya kalau capcay ya, kalau ikan jarangnya. Misalnya seperti itu. Nah, itu one dish meal kayak gitu ya. Nanti tinggal nasi campur capcay, tapi capcaynya lengkap. Atau dagingnya diganti bakso juga bisa si ayamnya itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, sudah sih untuk yang saya sampaikan hari ini segini dulu. Mari menjadi pribadi yang mudah memaafkan, mudah tersenyum, dan mudah bersyukur. Oh iya, ada sedikit tambahan. Nah, untuk respon ya, tapi ini kan kalau kalau audiensnya lansia mungkin ini akan kepakai gitu ya. Tapi kalau kita kan kita berperan di luar. Kalau kita yang merasakan emosinya gitu, seperti apa menanganinya? Nah, tadi ya ketika hidup dan ujian, ketika kita mendapatkan ujian, maka ada beberapa karakter orang yang penerimaannya itu beda-beda gitu ya, teman-teman. Ada yang dia bisa menerima dengan legowo, ada yang dia melakukan pembelaan, wah seharusnya aku gini, menyesal dulu ya.
seharusnya aku begini gitu. Kalau dia itu dijadikan pembelajaran itu tuh oke, tapi kalau jadi menyalahkan diri sendiri itu juga masalah ya. Lalu ada yang tipe yang dia menyalahkan orang lain. Wah, aku tuh udah betul, sebenarnya orang lain yang salah. Sebenarnya dia nih yang salah. Seperti itu. Yang paling bagus kalau dia bisa menerima, kemudian menyalurkan emosinya atau kemarahannya atau kekecewaannya dengan hal-hal yang disukain. Misalnya dia suka bernyanyi, maka silahkan menyanyi misalnya dengan lirik yang diubah misalnya, ya. Tapi itu bisa bikin peluang karena kalau kita misuh-misuh istilahnya, itu kan mungkin sama leganya tapi udah dapat poin dosa ya, eman-eman ya. Jadi lebih baik dibentukkan, disalurkan dengan cara-cara yang lebih baik. Gitu. Itu aja teman-teman dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi atau ada yang mau sharing, sangat diperbolehkan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih sekali Mbak Rahma untuk materinya pada siang hari ini, luar biasa. Nah, ini menjadi PR buat kita yang mungkin kita tidak tinggal bersama dengan orang tua kita yang membutuhkan perhatian kita, terutama sekali-kali mengajak makan bersama orang tua kita, karena memang ketika kita makan bersama dengan orang tua itu sensasinya berbeda gitu ya Mbak ya, dan itu akan menambah nafsu makan orang tua kita. Nah, monggo dari Bapak Ibu semuanya kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Atau mungkin ada yang pengen sharing dengan kondisinya atau berbagi tips sama kita juga boleh ya Mbak Arum ya. Oh ya, Iya, karena mungkin pengalamannya Bapak dan Ibu lebih banyak dibanding kita gitu. kalau belum ada yang bertanya, saya boleh bertanya dulu Mbak Rahma. Silakan Mbak Arum. Nah, gini Mbak, kalau misalkan apa namanya, kita sudah melakukan tips yang sudah disampaikan oleh Mbak Rahma itu, tapi dari lansianya itu masih menolak. Nah, apa yang harus kita lakukan kayak gitu? Baik, makasih Mbak Arum. Nah, kalau misal lansia masih menolak, ini ada memang yang seperti itu, Pak. Jadi udah dimasain teman saya, kebetulan dia luar biasa sekali ya, bukan mengasuh ya, sebagai pengganti orang tuanya, mendampingi kakek dan neneknya. Jadi tidak hanya satu lansia yang dia dampingi, tapi dua gitu. Dan itu luar biasa, kadang di rumah yang A, kadang di rumah B. Dan ketika pindah rumah itu, dua-duanya ada lansianya gitu. Maka saya ngobrol sama dia, kamu keren banget loh kayak gitu tuh, itu udah modal. Masa kayak gini modal, kata dia. Itu modal banget, karena di situ akan diuji kesabarannya ya. Dan dia juga cerita sama Mbak, sudah dimasakin, ternyata dibuang gitu, ternyata masakannya nggak cocok. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka coba dikomunikasikan dengan lansianya. Sebenarnya barangkali ada yang nggak cocok, tapi dia nggak ngomong gitu. Kayak teman saya ini ternyata palet lidahnya beda, Mbak. Karena si mbaknya ini orang Jogja, jadi lebih suka yang rasa manis. Sedangkan menurut teman saya, sop yang dimakan si mbaknya itu seperti seperti minuman gitu loh Mbak, kayak dawet ngono gitu loh, saking legine. Cuman ternyata lansianya sukanya yang seperti itu gitu. Jadi coba dikomunikasikan, dicari tahu sebenarnya ada masalah apa. Karena kalau lansia nggak mau makan itu bisa aja dia tidak sesuai seleranya gitu. Itu harus dicari tahu dulu sih Mbak penyebabnya. Berarti kita harus gali dulu ya Mbak Rahma gitu Mm-mm. masalah-masalahnya. Terus mungkin kita bisa tanyakan terlebih dahulu apa keinginannya mungkin ya, sebelum kita Iya, menyiapkan masakannya kita harus melakukan komunikasi seperti itu ya. betul. Cuman kadang ini Mbak, kadang lansia itu juga nggak mau Mbak kalau ditanyain makan apa terserah. Tapi kalau disediain nggak dimakan. Nah, kita yang harus perhatian. Ketika coba aja dihidangkan ini dimakan nggak. Si mbak saya dulu seperti itu. Kalau ditanyain Oh, makan terserah, tapi ketika dikasih soto habis. Oh, berarti sukanya soto. Kayak gitu. Kadang request, Bu, dibeli ke ini. Enak ya kalau ngomong ya. Cuman kan lansia kadang nggak ngomong seperti itu. Terus lansia juga kadang cenderung tidak mau makanan itu tinggal sedikit. Karena dia nggak mau menghabiskan makanan. Masih perhatian gitu loh, Mbak, sama orang-orang di sekitar. Jadi disediakan, disisihkan dulu, ini yang buat si Mbak kok udah kok, kita udah makan, udah ini. Dia lebih lega, seperti itu sih Mbak. Gitu. Nah, kadang kalau sudah kepepet banget itu baru keluar ancaman, Mbak. Keluar ancamannya dalam artian,
Mbak kalau nggak mau makan nanti diinfus loh. Itu kepepet banget itu. Kadang-kadang perlu dikeluarkan supaya si mbaknya mau makan. Soalnya diinfus atau dipasang selang itu kan posisi yang tidak menyenangkan. Ada satu pasien tempat saya juga kayak gitu dulu. Saya pernah pas ada pasien lansia, kok makannya sedikit. Tapi ketika saya tanya, dia jawab. Kalau keluarganya bilang, Mbak kalau Mbak yang nanya tuh mau jawab loh. Kalau kita yang nanya tuh nggak jawab. Oh ya mungkin ada ketidaknyamanan, cuman kan dia nggak ngomong si mbahnya. Udah ditanyain si mbah mau makan nggak? Mau. Ya udah kalau nggak mau makan nanti terpaksa pakai selang. Soalnya ini nggak cukup, kalorinya nggak cukup. Terus ya udah dia mau makan, tapi besoknya tetap nggak mau. Akhirnya tetap dipasang selang. Ketika sudah dipasang selang, dia sudah fit lagi dicabut selangnya. Si mbah kalau diselang, kalau selangnya dicabut, konsekuensinya harus makan loh ya. Tapi harus makan, harus mau makan loh. Terus akhirnya mau makan gitu. Cuman dia sempat makannya sedikit, kenapa? Ternyata ada gangguan di menelannya, Mbak. Nah, itu juga perlu deteksi. Jangan-jangan lansia tidak makan karena ada gangguan menelan. Jadi bukan nggak mau makan, tapi ketika mau menelan tuh nggak bisa gitu loh, Mbak. Gitu, Mbak. Masya Allah, terima kasih sekali Mbak Rahma jawabannya. Memang ini ya, realitanya seperti itu ya Mbak Rahma ya. Kadang ditanyain mau makan apa terserah, setelah kita masakin nggak dimakan, jadi kayak galau kitanya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Rahma. Oke. Bagaimana mendukung lansia dalam mempertahankan motivasi dan minat terhadap pola makan sehat, terutama jika mengalami masalah kesehatan mental? Oke, kalau sudah mengalami kesehatan mental ya, Mbak. Ini harus diurai sih, Mbak. Kesehatan mentalnya itu, misalnya depresi ya, itu harus ditangani. Nah, kalau tadi ya, kalau misalnya kita sudah tidak bisa berdiskusi, maka minta bantuan orang lain. Kalau memang lansianya itu tidak mau dibawa ke konsultasi, misalnya ke psikolog, ya kita yang konsul menanyakan kondisi simbahnya dan harus harus ngapain gitu. Karena mungkin kan ilmu kita terbatas ya, Mbak ya. Jadi silakan berkonsultasi dengan yang memang ahli di bidang itu gitu, misalnya ke psikolog. Kalau memang terpaksa butuh obat, berarti kan nanti akan dilempar ke psikiater gitu. Oh iya, terus tadi saya belum menyampaikan juga ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan dia seolah-olah ada gangguan mental, Mbak. Kayak misalnya stroke, stroke yang tidak tertangani, itu bisa simbahnya jadi ngamuk-ngamuk. Nah, ketika tetangganya membawa ke RSC pasti ditolak, karena dia karena penyakitnya, bukan karena kejiwaannya. Nah, itu juga bisa aja seperti itu. Lalu bagaimana cara mempertahankan pola makannya ya? Nah, kalau menurut saya, kalau sudah kondisi seperti itu, kita yang menyediakan sih, Mbak. Dia tidak akan bisa menyediakan sendiri, menurut saya ya. Atau kalau misalnya dia masih sebenarnya masih kondisi sehat bugar, ya bahannya yang kita sediakan memang yang sehat-sehat begitu. Sambil tetap diajak ngobrol, kenapa harus makan yang seperti ini, gitu ya. Karena toh nanti kalau misalnya makanannya nggak baik, kemudian sakit itu kan simbah sendiri yang merasakan. Kita sih nggak ngerasain, tapi kan simbah yang ngerasa nggak enak. Jadi mbah, ayo mbah, maamnya yang bagus. Mbah, bareng-bareng aku juga iya. Nah, ini juga perlu contoh, Mbak, kita juga melakukan hal yang sama. Pernah ini ada pasien diabetes, gula darahnya kok nggak stabil-stabil. Dia kan home care. Sudah dikasih obat, kok gula darahnya naik terus. Ternyata cucunya sering datang minum es teh di sampingnya. Simbahnya jadi pengen. Nah itu, jadi memang kalau sama lansia dikondisikan juga. Kita ya harus mau ngalah. Misalnya menunya harus dia tensinya udah terlalu tinggi, harus diatur, ya kita harus ikut diatur, rela nggak rela. Ya ini bentuk bentuk keridhaan kita ya. Cuma kayak gitu kok, sebenarnya itu hal yang ringan kan, kita masih muda ya. Kalau pengen makan yang enak udah tinggal nanti keluar makan yang enak, di rumah ya dikondisikan gitu sesuai dengan kebutuhan lansianya gitu, Mbak Arum. Terima kasih Mbak Rahma untuk jawabannya. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ini materinya bagus sekali dan alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah didampingi oleh Mbak Rahma yang sudah spesial di bidang gizi. Monggo ada Ibu Ana, Ibu Budi, Ibu Lutfi, Ibu Ningsi, dan Ibu Purwaningsi. Monggo kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau mau sharing, kami persilahkan. Ini sepertinya pada malu-malu ini.
Mbak Rahma? Pada belum bertanya. Biasanya bertanyanya nanti setelah apa selesai sesinya itu baru pada bertanya. Iya nggak apa Mbak, karena memang kan Mm-mm. kayak gitu aplikasi ya. Ya kalau memang Mm-mm. mungkin tidak menghadapi, nggak bisa kebayang kayak gitu. Betul, Iya. betul, betul, betul. Tapi ini bagus Mbak, menurut saya Konsorta ya itu kan memang untuk orang tua ya. Mungkin sesekali kalau misalnya bisa mengadakan gathering, tapi untuk orang tuanya itu juga bisa membuat bonding ya Mbak, komunitas. Tapi kan ini sayang 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 orang tua ya sebenarnya ya. Nah mungkin orang Iya, tuanya yang diajak reunian gitu, itu juga sebenarnya menarik ya. Kalau bisa difasilitasi kapan-kapan begitu. Ini kan ya nanti membuat ini ya membuat lansianya bahagia. pertemuan dan nanti yang ngisi Mbak Pipit. Ya nggak harus gitu. Kalau kalau lansia sih diajak main-main aja. Udah Yang seneng penting ya Mbak ya. happy. Mm-mm, Udah betul. nggak merasa kesepian ya. Betul. Nah, itu juga bisa Mbak kalau misalnya ada program hanya mendengarkan cerita atau mereka itu diberi wadah begitu untuk sharing. Soalnya kadang lansia itu kan mungkin secara fisik sudah menurun, tapi pengalaman hidupnya tidak bisa mengalahkan anak muda menurut saya ya. Us, Nah, Masya itu yang Allah. bisa diserap sebenarnya dari mereka dan mereka itu biasanya senang bercerita. Dan mumpung mau cerita, ditampani wae misalnya kayak gitu kan. Kan kadang ada yang pensiunan manajer gitu itu kan dia sebenarnya pengen mengapresiasi dirinya sendiri, cuman nggak dikasih wadah kan. Kayak gitu bisa. Dia dia lega, kita tambah ilmu gitu kan, Mbak. Ya betul sekali nih Mbak Bisa. Rama. Oh ya Mbak, boleh tanya lagi. Oh Masya Allah nih ada pertanyaan dari Ibu Ana. Eh, untuk kebutuhan kalori untuk para lansia bagaimana menghitungnya? BB 88, tinggi badan 160, usia 48 tahun, ada kolesterol dan hipertensi. Monggo Oke, Mbak ini Rahma sebenarnya bisa kalau mau dibantu. yang spesifik dimasukin rumus sih, Bu Ana. Rumusnya agak panjang begitu. Tapi kalau yang paling sederhana, 88 kilo dikali 30 kalori. Kayak gitu. Bentar, saya hitungkan coba ya, Mbak. Jadi kondisinya cuman hipertensi sama kolesterol ya, tidak ada penyakit yang lain ya. Bentar. Yang paling mudah sih langsung melihat AKG. Tapi kalau mau yang spesifik, memang harus dihitungkan. Kita biasanya gunakan rumus begitu, Bu. Namanya rumus Harris Benedict, Bu. Atau itu sih yang sering kalau untuk kondisi sehat. Sebentar. Saya bukakan aja. Beratnya 88 ya. Tingginya 160. Umurnya 48. Female. Nah, Ibu Ana, kalau untuk kebutuhannya, jenengan sekitar 2.156 kilokalori. Saya tulis ya. Jadi kebutuhan basal itu, kebutuhan basalnya 1.568 kilokalori. Kebutuhan total expenditure. Total expenditure itu berarti dengan kompensasi kita bernafas, kemudian pencernaan kita, organ-organ kita gitu ya. Jadi total energinya 2.156 kilokalori. Segini Bu kebutuhannya. Kalau ada kolesterol atau hipertensi, ini diatur saja untuk eh, garamnya. Kolesterol berarti lemaknya ya. Nanti silakan dipilih sumber protein yang rendah lemak. Misalnya putih telur atau ayam, daging gitu ya, daging tanpa lemak. Itu juga salah satu contoh makanan yang proteinnya oke tapi rendah lemak. Gitu, Bu. Mbak Rahma, 2.156 itu satu hari nggih? Ye, satu hari. Oke. Itu berarti kalau makan nasi itu kelebihan ya, Mbak?
Masih boleh nggak, Mbak? Boleh makan nasi, Bu. Wah, Ibu. Kalau nggak boleh makan nasi nanti nggak harus nasi sih, Bu. Tapi boleh makan karbohidrat. Oke. Karbohidratnya 3 mau kali. bentuk nasi, mau bentuk mie, mau bentuk sereal, itu monggo. Tapi masih boleh 2156 tuh masih menurut saya masih so-so Masih ya, bisa masih ya. umum gitu. Oke. Yang penting gorengannya dikurangi, makanan manisnya. Soalnya makanan-makanan yang kelihatannya kecil, tidak mengenyangkan tapi kalorinya banyak itu di situ. Gorengan, kemudian manis-manis. Manis-manis ini misalnya roti brownies atau roti apa ya, Bu? Misalnya donat, cookies. Nah, itu kalorinya terlihatnya tidak banyak tapi sebenarnya banyak karena kan di sana ada komposisi menteganya, ada gulanya, tambah toppingnya yang manis-manis, gula lagi gitu. Itu Bu Ana. Oke, Mbak. Makasih. Ye, sami-sami. Nah, ini tadi salah satu makanan yang harus dikurangi itu gorengan ya, Mbak Rahma. Dan orang Indonesia itu sangat susah sekali untuk mengurangi gorengan. Karena saya kalau kegiatan konsulta itu pasti ada pengecekan yang namanya tensi, gula darah, cek asam urat, sama cek kolesterol. Nah, ketika ditensi, terus gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu tuh eh, info untuk mengurangi makan makanan seperti gorengan. Dan ternyata jawabannya angel Mbak, ra enak ra makan gorengan. Ya, Mbak, Seperti memang itu. betul. Memang itu sifatnya lemak. Sifatnya lemak itu memberikan rasa gurih, yaitu itu ada zat yang ditemukan tapi sebenarnya tidak terlalu menguntungkan kita kalau bercanda-bercanda kita kalau di rumah. Lemak itu sebenarnya penting tapi itu bukan zat yang menguntungkan ketika ditemukan minyak goreng itu loh, Mbak. Coba kalau dia bentuknya Iya. dalam bentuk santan, maksudnya kelapa, kita makan kelapa atau makan ikan yang ada lemaknya, itu kan lebih sehat daripada digoreng. Jadi ada gara-gara ada minyak kan jadi mengenal makanan gorengan yang enak itu ya, Mbak ya. Nah, itu PR sekali. Jadi kita harus memang apa ya, mengontrol dan beristiqomah untuk mengurangi namanya gorengan. Terutama saya juga mungkin pecinta gorengan. Ini mungkin Mbak tipsnya, Mbak, kalau goreng gorengannya kecil-kecil aja, tapi jangan makan terus loh ya. Aku cuman makan 3 potong, tapi potongnya yang kecil-kecil gitu, bakwan kecil-kecil gitu misalnya. Atau kalau bisa jangan yang kosongan. Kalau bakwan itu kan sebenarnya agak kosongan ya, Mbak. Soalnya dia kan nggak ada proteinnya ya di situ ya. Biasanya kan bakwan kecuali dikasih udang ya beda cerita ya. Tempe goreng lah agak ya sakjane ya podo wae sih. Lebih baik tempe goreng daripada mendoan kan. Cuman kadang kan emang mendoan tuh mengangeni ya, Mbak ya. Apalagi anget-anget ya, Mbak. Aduh. Sama ini Mbak, boleh bertanya lagi? Mungkin Boleh. tadi udah disampaikan sama Mbak Rahma tentang nutrisi yang bisa nutrisi yang harus kita apa ya, kita asup setiap harinya ya. Salah satunya adalah susu tadi, protein Mm-mm. susu. Ada nggak sih Mbak susu yang memang dikhususkan untuk eh, seorang lansia seperti itu? Soalnya Ah, kemarin ada yang tanya ke saya, gitu. ada nggak sih Mbak kalau susu itu yang khusus untuk lansia itu yang seperti apa gitu? Ya, itu sebenarnya bahasa marketing, Mbak. Kalau susu khusus lansia itu. Sebenarnya semua susu boleh, tergantung dengan kebutuhannya. Susu itu emang banyak sekali jenisnya, Mbak. Jadi misalnya dia punya sakit ginjal, maka diberikan susu yang rendah protein. Loh, piye toh? Susu kok rendah protein itu ya? Itu ada susu yang rendah protein. Kemudian misalnya dia punya stroke. Nah, ada juga susu yang bagus untuk merangsang sel-sel saraf begitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau yang khusus untuk lansia sebenarnya nggak ada sih. Cuman kalau boleh memilih, maka pilihlah susu yang kandungan lemaknya tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi nggak usah yang nol lemak ya, karena kalau biasanya susu yang tanpa lemak itu gulanya lebih tinggi gitu. Jadi susu merek apapun boleh kok. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan penyakit penyertanya begitu, Mbak. Itu hanya bahasa marketing kok, tenang saja. Termasuk susu kedelai itu juga boleh ya Mbak Nah, untuk kedelai itu lansia? bukan susu ya, Mbak. Oh, maaf, Revisi maaf, itu maaf. bukan, itu sari sebenarnya. Oh, sari-sari kedelai. Sari kedelai. Ya dia bagus, estrogennya ada. Cuman eh, beda ya kandungannya dengan susu. Maksudnya kalau susu itu kan dari mamae, dari puting begitu ya. Namanya susu sapi gitu.
Kalau kedelai juga bagus, tapi kandungannya berbeda gitu. Maksud saya berbeda dengan si susu sapi. Kalau dibandingkan bagus yang mana tergantung kondisinya. Kalau dia butuh protein yang tinggi, maka lebih baik susu yang susu sapi atau susu bubuk ya. Karena dia lebih mudah diserap. Kalau sari kacang hijau, sari kedelai, itu memang secara lemaknya lebih bagus, tapi proteinnya mudah terserapnya tidak semudah yang dari hewani gitu, Mbak. Siap-siap, Mbak. Terus mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Boleh tanya lagi Mbak Rahma. Boleh, Bu. Boleh, Kalau Bu bisa Ana, saya jawab, monggo saya jawab, Bu. silakan. Cuma agak melenceng dikit dari lansia, perlansiaan. Kalau dari berbagai macam biji-bijian itu ya, kayak kacang hijau, kedelai, terus kacang gude misalnya, nah semacam itu. Yang paling kaya gizi, yang paling lengkap itu yang nopang ya Mbak Rahma. Baik, terima kasih, Dari Bu. biji-bijian. Sebenarnya kalau kacang-kacangan tidak ada yang lengkap, Bu. Asam aminonya tidak selengkap yang dari hewani, tetap. Makanya kalau untuk vegetarian, disarankan makan kacangnya bervariasi. Karena tidak ada asam aminonya yang lengkap dibandingkan sama produk hewani gitu. Dan kemudahan terserapnya di dalam tubuh juga lebih mudah terserap yang hewani. Gitu. Maka untuk lansia, kemudian anak kecil itu diprioritaskan memang sumber protein yang hewani ya, Mbak. Kecuali emang ada masalah ekonomi ya, kita kalau masalah ekonomi kan kalau kita bisa bantu oke, tapi kalau nggak bisa ya tetap disupport dengan cara memberikan protein yang nabati tapi lengkap bervariasi begitu. Gitu, Mbak. Jadi kalau untuk stunting semacam itu tetap bagusnya yang hewani nggih? Ya, betul. Kalau untuk stunting, hati, kemudian telur, susu itu oke. Tanpa menyebut merek apapun ya, Mbak ya. Oke, makasih Mbak. J, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Monggo Ibu-Ibu, ini masih ada waktu 7 menit lagi ya Mbak Rahma ya, J, untuk Mbak. diskusi pada siang hari ini. Monggo. Oh iya, ini kan besok ini kan ibu-ibu ini juga akan jadi simbah-simbah ya. Ketika besok ternyata diajak makan sama anaknya, makan keluar gitu, jangan dilihat harganya ya, Bu. Kebiasaan buruk ini. Kebiasaan buruk ibu-ibu itu adalah delok panganane iki masak dhewe yo iso iki malah dadak tuku ning ngene to nduk tak masakke ning omah. Padahal tuh kan anak pengen membangun suasana yang romantis, yang menyenangkan itu ya, biar orang tuanya nggak susah-susah. Nah itu tolong jangan dikomentari besok kalau diajak makan keluar oleh siapapun, disyukuri saja begitu. Monggo Bu Ana kayaknya tadi juga udah open mic lagi. Ada yang mau sharing lagi boleh. Berbagi tips sama kita juga boleh. Monggo Ibu, jika tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri untuk acara kelas kita pada siang hari ini. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, atau yang saat ini sedang merawat lansia, atau pasangan kita yang sudah lansia, atau kita sendiri yang sudah lansia, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Oke nih sambil nunggu saya penasaran kalau Mbak Arum apakah ada pengalaman yang mau dibagikan Mbak terkait dengan berinteraksi dengan lansia? Ya nih Mbak, kalau saya sendiri ya Mbak, karena mungkin masih baru terjun di bidang lansia, kemudian kebetulan juga saya itu tinggal yang rumahnya itu berdekatan dengan rumah simbahnya suami saya Mbak Rahma. Dan Oh, beliau itu tuh sakit stroke.
Jadi yang tadinya itu aktif kemana-mana, terus tiba-tiba stroke itu kayak ada rasa apa ya, Mbak, Kayak post power penolakan tuh loh, syndrome ya. Heeh. marah, ngamuk, kayak gitu awal-awalnya. Terus saya kan juga bingung ya Mbak, karena saya kan juga nggak tahu dia tuh sukanya apa atau apa. Jadi kalau pas dulu ya tak kasih, mungkin hati saya tuh masih setipis tisu ya. Kesabarannya, Mbak. Saya kasih makan bubur itu Mbak kan pikir saya kan udah tua, terus giginya udah mulai ompong gitu kan. Saya kasih bubur gitu. Mas saya tuh dimarah-marahin Mbak. Ya Ya Allah, kan? itu sedih. Terus dari situ, kok aku dengan gitu, kan aku niatnya apa gitu. Ternyata itu ternyata karena materinya Mbak Rahma tadi saya belajar banyak entah nanti dari jenis makanannya, mungkin beliau udah bosen dengan dikasih bubur atau apa gitu. Jadi saya tuh sempat apa ya Mbak, sempat kok kayak gini tuh kayak mutung saya tuh. Jadi mending aku emoh lah daripada nanti aku diseneni kayak gitu kan. Terus gitu, terus susu juga udah dibeliin susu yang khusus yang tadi ya Mbak, bahasa marketing khusus untuk lansia itu. Ternyata beliaunya nggak mau, maunya yang pernah minta es krim, yang krim, yang emang lansia seperti itu Kak, aku bilang gitu. Kok ribet ya tadinya kayak gitu. Tapi sekarang kan udah apa namanya udah tahu lah Mbak maunya yang seperti apa kayak gitu. Jadi ya sekarang enjoy aja. Kalau dimarahin ya udah berarti kan memang seperti itu kayak gitu, nggak usah baper lagi. Iya, Mbak. Itu proses ya, Mbak ya. Maksudnya lansia Iya, juga ada tadinya ya prosesnya. setipis itu Mbak. Betul. Maksudnya lansianya juga berproses menerima keadaannya sendiri, tapi kita sebagai lingkungan sekitar juga berproses untuk menerima lansianya dengan versi yang baru gitu ya. Ya betul sekali Mbak. Jadi itu bahan pelajaran saya juga mungkin kalau besok saya bisa berkesempatan ya Mbak ya merawat kedua orang tua saya kalau beliau udah nggak bisa apa-apa jadi saya udah punya bekal Kal. ilmu minimal kalau sekarang nggak apa ya nggak yang bisa tinggal setiap hari mungkin bisa meluangkan waktu untuk makan bersama walaupun yang sederhana seperti itu. Ya, Mbak. Luar biasa ya, Mbak. Dapat Iya. hikmah ketika merawat merawat mertua sendiri. Semoga semoga jadi pahala tersendiri untuk Mbak Arum atas kesabarannya. Amin, amin. Untuk semua anggota Kosurta diberikan kesehatan dan Amin. ketabahan ketika kita harus merawat orang tua kita, diberikan kesabaran yang luar biasa. Jadikan itu nanti adalah ladang pahala buat kita nantinya. Betul, Mbak. Betul banget. Ya, mungkin itu saja Mbak Rahma untuk acara kelas Sesorta pada siang hari ini karena ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya bisa saya sambungkan ke Mbak Rahma nggih? Boleh, boleh, Mbak. Insya Allah kalau bisa jawab, insya Allah saya jawab. Ya, siap. Alhamdulillah untuk acara kelas Sesorta pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali untuk Mbak Rahma yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita atau untuk orang lain nantinya kan kita bisa menularkan ilmu-ilmu itu ke orang lain juga. Untuk kelas pada siang hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila kami dari pihak peserta banyak kekurangan dan kelasnya apa ya waktunya untuk pengisiannya lama. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Arum, sehat selalu. Sama-sama Sehat Mbak selalu Rahma. ibu-ibu semua, bapak-bapak juga.
surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. 1 dari 10 penduduk Indonesia adalah lansia. 42% di antaranya mengalami keluhan kesehatan. Lansia membutuhkan dukungan dan pendampingan dari keluarga terdekatnya. Sayangnya, banyak yang belum memiliki ilmu dan kemampuan untuk merawat dan mendampingi orang tuanya. Kosorta, komunitas sayang orang tua, hadir dengan visi untuk menciptakan generasi birrul walidain dan misi untuk menjadikan orang tua kita sehat, mandiri, nyaman, dan bahagia. Mewujudkan lingkungan sehat yang mendukung peningkatan kesehatan orang tua, mendorong kemandirian hidup sehat bagi orang tua, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat, mendorong anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Dengan berbagai macam kegiatan seperti seminar edukasi kesehatan lansia, penyuluhan kesehatan dari pakar dan dokter ahli, kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti cek gula darah, tensi, asam urat, dengan fasilitas konsultasi dan sharing bersama dokter ahli dan sesama anggota komunitas. Kosorta juga mengadakan kegiatan charity dan doa bersama. Waktunya menjadi generasi birrul walidain. Ayo belajar merawat dan mendampingi orang tua kita bersama komunitas sayang orang tua.